Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Octaviano, mahasiswa lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya kedatangan seorang tamu bernama Bapak Yus Darman, SHMKN dari beliau adalah seorang advokat yang merintis juga jadi seorang pengusaha. Dan hari ini kita mau membicarakan tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Mungkin bisa mulai dari situasi sekarang dulu kali ya, mengenai COVID. Gimana Pak, menurut Bapak situasi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Dek Okta atas undangannya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di negara kita. Ya memang saat ini kita semuanya harus boleh dibilang survivalnya harus tingkat tinggi karena COVID ini telah meluluhlantahkan semua sendi kehidupan, bukan hanya dunia usaha, tapi sektor-sektor lain juga terganggu karena orang takut ya. Berita di medianya begitu dahsyat menurut saya, sehingga orang jadi fobia, jadi trauma, mau ngapa-ngapain juga jadi trauma. Satu, kedua, secara psikologis, ya kalau orang merasa nggak nyaman, bagaimana mau melakukan aktivitas? Ya, kan keutamaan daripada berlangsungnya kestabilan ekonomi kan kalau orang merasa nyaman dalam satu situasi dan kondisi. Kalau sekarang isunya begini, tiap hari berita bicaranya soal COVID, sampai orang mendengar COVID itu sendiri udah takut, gitu. Mendengarnya saja sudah takut, belum lagi melihat orang yang mengalami COVID, gitu. Jadi ya mestinya sih kalau menurut saya media-media juga yang dalam hal ini ya media-media mainstream ya tolonglah dibatasi gitu loh berita-berita seperti ini. Bukan berarti kita ignore, kita masa bodoh terhadap, bukan, tapi pemberitaan yang seperti bombastis seperti ini orang dengernya aja jadi serem. Jadi ada efek psikologis juga. Psikologisnya yang kena, betul, psikologisnya yang kena. Dan ini sangat menurut saya sangat beresiko ya terhadap ekonomi yang ada. Bagaimana caranya memutus mata rantai COVID? Mohon maaf, saya memang bukan ahli tentang virus, tapi dari yang saya baca-baca begitu loh, seperti influenza, virus itu nggak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun, kecuali memang totally lockdown. Buktinya di RRC aja totally lockdown juga masih ada aja tuh. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak mengenai bagaimana dampak COVID ini terhadap dunia entrepreneurship gitu. Kan kita bisa melihat nih di berbagai industri, ada di berbagai industri itu tuh, contohnya di e-commerce, Amazon. Instead of mereka mendapatkan dampak yang negatif dari COVID, tapi mereka malah benefit dari situasi ini. Dan juga beberapa industri seperti perhotelan yang sangat terdampak gitu. Berarti ini kan artinya kita harus pebisnis kedepannya itu kan harus membuat bisnis model yang bisa adaptasi dengan situasi seperti pandemi ini. Menurut Bapak gimana? Ya, ini memang ada sektor-sektor yang diuntungkan. Contohnya adalah orang yang seperti Tokopedia, kemudian yang menggunakan teknologi untuk berbisnis, ya mereka diuntungkan karena kan nggak perlu mobilisasi, memang sangat diuntungkan. Tapi perlu diketahui bahwa Indonesia ini punya tenaga kerja yang banyak. Kalau kita totally betul-betul kita mau menggunakan teknologi informasi untuk berbisnis, saya kok jadinya ngeri ya. Ngerinya dari bagaimana? Ini tenaga kerja makin banyak orang yang nganggur nih, gimana? Terus bahaya loh kalau banyak orang yang nganggur.
gitu loh. Ini dampaknya akan besar sekali kalau penganggurannya meningkat, tingkat kejahatannya akan jadi naik, aparat akan kesulitan, jumlah polisi harus ditambah. Kalau jumlah polisi ditambah berarti anggarannya meningkat lagi, anggaran meningkat, pemerintah ada kan anggarannya. Jadi memang dalam situasi seperti ini, kalau menurut saya kita semua sebagai masyarakat, sebagai pemangku kekuasaan juga memang harus transparan lah, terbuka lah. Kira-kira kita kerjasama, bagaimana caranya kita keluar dari krisis yang seperti ini. Kalau menurut saya jalan keluarnya sekarang ini ya kita mau nggak mau kita harus mandiri gitu loh. Kalau kita nggak mandiri bahaya. Kalau kita tergantung dengan impor terus bahaya. Udah gunakan aja lah lahan yang ada ini untuk tanaman yang cepat tumbuh. Seperti sayuran, ya 3 bulan 4 bulan tumbuh. Yang utama itu dulu lah, selamatkan. Oke Pak, terkait impor ekspor nih, kan sekarang kan di Indonesia ini juga kita sangat bergantung banget sama impor, betul nggak? Iya. Terutama bahan pokok gitu. Ya itulah makanya harusnya kan kalau kita kembali kepada Produksi gitu. Kita punya sejarah daripada masyarakat Indonesia. Itu kan kita masyarakat petani dan pelaut sebenarnya. Jadi mestinya sih kita nggak krisis pangan ya, mestinya. Karena kita punya nenek moyang itu pelaut, mendapatkan ikan, sama petani, bisa menanam. Jadi kita tuh benar-benar bangsa mandiri. Kita nggak perlu sebenarnya impor. Nah, kenapa sekarang terjadi impor yang begitu besar? Ya karena ongkos produksi menanam pertanian di Indonesia nasional gitu ya? Iya, itu mahal, lebih mahal dibandingkan dengan impor. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih negara luar negeri seperti contohnya Thailand, kemudian Vietnam, kemudian Kamboja, kok bisa sih mereka memproduksi beras yang sama tapi dengan harga yang lebih murah? Nah, harusnya itu pemerintah harusnya belajar dari sana, jangan malu, belajar. Meskipun dulu kita sebagai gurunya Malaysia nih kita dulu nih, yang saya dengar tahun 70-an banyak mahasiswa dari Malaysia belajar ke IPB tentang pertanian, tentang hortikultura. Sekarang kalau kita harus belajar kepada mereka ya nggak apa-apa, wong itu kenyataan kok. Sekarang kebalik gitu. Nggak apa-apa, itu kenyataan kok. Tapi yang namanya ilmu emang nggak masalah. Iya, nggak ada masalah, kita jangan gengsi gitu loh. Kenyataannya mereka bisa kok bikin durian yang bagus, hortikultura yang bagus, belajar aja gitu. Hanya satu yang menurut saya yang paling mengerikan di bangsa ini, tuh adalah penegakan hukum yang buruk. Itu jadi apa? Jadi orang juga jadi ragu-ragu mau invest. Orang luar negeri mau datang karena penegakan hukumnya nggak bener. Gitu loh, tebang pilih, hukumnya ada tajam ke bawah, muntul ke atas. Ini kan orang malas dong kalau kita tanya aja diri kita suka nggak kalau kita ke satu tempat yang perlakuan terhadap hukumnya itu berbeda, kan kayak enak begitu. Ada rasa bagaimana sih ini gitu. Nah, itu aja kalau menurut saya. Sebagai investor yang ingin uangnya berlipat ganda juga pasti ada konsiderasi yang betul, gitu. Iya dong. Dia kan kalau angka korupsi kan? Iya dong. Sekarang kalau investor katakan dia mau menginvest uangnya. Kalau namanya investor sih pengennya sih di mana aja selama ada peluang dia pasti invest. Karena katanya gitu lah, duit tuh nggak ada nationality-nya, nggak ada. Dia invest di mana aja yang ada potensi. Indonesia punya kekuatan di situ. Kenapa? Ya kan tanahnya subur, satu. Kedua, ya kan masyarakatnya patuh orang Indonesia ini. Jadi beda lah kalau dibandingkan dengan masyarakat Timur Tengah, masyarakat di Indonesia tuh lebih nurut, gitu loh. Istilah kata kalau dijadikan pegawai, masyarakat Indonesia lebih bisa diatur dibandingkan dengan masyarakat Timur Tengah sana, sehingga perusahaan juga enak ngaturnya. Nah ya dong, kalau kayak di Timur Tengah sana masyarakatnya militan, salah-salah
Iya. Dipukulin nanti manajernya kan begitu. Istilahnya manut gitu ya, Pak? Iya, kalau di sini kan orangnya manut. Jadi memang ini kekuatan daripada kita gitu. Cuma memang ada kelemahan. Kelemahannya adalah satu, masyarakat Indonesia itu kupingnya tipis. Gampang diprovokasi. Oh, itu. Gitu. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangan lah. Harusnya kita memang bisa mengemphasize kelebihan kita dibandingkan kekurangan. Satu. Kedua, ada hal lagi yang lucu di negara ini. Pihak swasta, dalam hal ini pengembang, itu bisa memiliki tanah ratusan ribu hektar. Saya juga bingung, nah dari mana itu bisa orang institusi swasta bisa punya tanah lebih besar daripada negara? Ini, waduh, kita nih memang ini harusnya kita rekonsiliasi lah. Udah gitu tanah tersebut banyak yang nganggur juga, tidur, nggak dipakai. Istilahnya itu land grabbing gitu ya? Enggak, itu loh, tanahnya nganggur, mubazir kan? Iya. Kalau ditanemin sayur aja, Nggak orang produktif gitu. iya. Itu loh, jadi inilah yang saya sih cuma berharap bahwa yang sedang memangku kekuasaan, tolonglah ini diperhatikan. Pengusaha-pengusaha ini boleh berusaha, tapi mbok ya tolong, ya jangan kelewatan lah, begitu loh. Kalau mau jadi pengusaha ya pengusaha yang kayak pengusaha Tiongkok tuh. Dia berusaha dapetin uangnya dari luar negeri, dapat devisa. Bukan ngambil uang dari Indonesia kemudian dibawa ke luar negeri. Ini kan rusak kita nih kalau seperti ini kenyataannya. Ngambil uang dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kebalik gitu. Iya. Dan untung dari sini malah diinvest ke luar negeri. Ini kan wah, ini gimana ini? Coba deh, tolong dipikirkan hal-hal seperti itu. Saya kira seperti itu. Saya mau nanya juga nih mengenai strategi pengembangan gitu. Kan banyak di Indonesia ini kan kendalanya, setahu saya ya dari Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani, dia selalu bilang itu kalau misalnya ingin menginvestasikan sesuatu infrastruktur harus dengan hutang gitu. Nah menurut Bapak itu sebenarnya ada nggak sih strategi untuk pengembangan di negeri ini yang tidak memerlukan hutang? Gini loh, deh. Yang semua negara, Jepang pun membangun negaranya dengan hutang. Kecuali RRC membangun negaranya tidak dengan hutang. Nah, apakah kita bisa implementasikan strategi yang dipakai Cina pada tahun berapa itu? Tahun 60-an, 80-an, 70-an dia masih terbelakang, lebih miskin dari kita pada waktu itu. Iya, betul. Dia bisa membangun negaranya tanpa hutang, RRC. Mestinya kita belajar dari sana. Iya. Gitu loh. Kemudian bahwa apakah satu negara membangun pasti dengan utang? Bisa iya dan tidak, Pernyataan itu bisa iya dan tidak. Kenapa? Utang itu kalau kita gunakan untuk hal yang produktif ya benar. Contohnya ada satu potensi bisnis gitu loh. Iya. Kalau kita upscaling, kalau kita bikin satu harganya 1.000. Kalau kita bikin 100 harganya jadi 980, lebih murah kan? Kalau kita bikin 1.000 harganya bisa 900. Ya, dari mana modalnya? Ya itu kita utang, boleh. Kita ada potensi. Iya, tapi kalau kemudian yang ngerinya kalau kita nggak punya potensi berbisnis, utang itu kalau buat makan, buat konsumsi, itu yang nggak benar menurut saya. Itu yang nggak benar. Apalagi kalau utangnya dicatut, Pak. Ini yang paling nggak benar nih. Ya kan, contohnya begini. Katakan ada bank A ngasih pinjaman kepada perusahaan kita X dengan bunga katakan 14%. Iya. Kemudian ada bank B ngasih pinjaman sama, agunan sama dengan bunga 16%. Kalau kita milih yang 16%, aduh, saya nggak ngerti deh tuh gimana tuh. Sebagai pebisnis, akal sehat saya nggak masuk, nggak tahu lah apa saya yang rada-rada blow on atau yang ngambil yang lebih tinggi mana tuh kepintaran saya juga nggak tahu dah ya kan. Saya nggak ngerti saya kan sebagai pebisnis juga saat kita melakukan sebuah bisnis decision juga kita pengennya yang paling murah dan paling efisien. Oh iya dong. Kalau kita beli sesuatu dengan harga lebih mahal, wah saya nggak ngerti juga deh itu. Mungkin yang pinteran kalian sama saya yang rada blow on gitu. Nah saya juga melihat nih Pak bahwa sekarang ini kan bank-bank dunia nih yang di Cina gitu, itu kan mereka kan mempunyai apa istilahnya dana yang sangat besar
yang mereka manage. Sekarang enggak lah. Mereka sekarang juga sedang tight money policy lah. Dengan situasi seperti ini, mereka nggak seroyal sebelum COVID ada. Sekarang mereka juga mikir lah untuk memberikan pinjaman mereka mikir. Mereka akan mementingkan negerinya sendiri. Gitu. Enggak, tapi poin saya adalah sebelum COVID ini nih kan banyak sekali Bank Cina itu memberikan pinjaman-pinjaman ke negara-negara miskin seperti bukan miskin ya, maksudnya negara-negara berkembang seperti kita gitu. Contohnya dulu di Timur Tengah, di Timur Tengah dan di Mesir ya kalau saya nggak salah ya. Jadi dengan mereka memberikan pinjaman itu, jika ada terjadi default, agunan yang dipakai oleh yang meminjam adalah contohnya portnya gitu, port negaranya. Jadi mereka bisa menguasai. Jadi di situ kan ada semacam strategi geopolitik juga kan dari Cina sebenarnya. Iya, kalau itu menurut Bapak gimana? Itu bahaya kalau saya mendengar omongan. Saya itu dengarnya sekarang itu jadi apa ya? Kolonialisasinya bukan udah level ekonomi gitu, udah level trade. Ya memang seperti itu. Itulah makanya kalau kita bergantung pada negara lain, sebenarnya kita sudah setengah menyerahkan kita punya kedaulatan pada negara tersebut. Kita sudah tidak berdaulat lagi. Ya itulah resiko daripada kalau kita bergantung pada negara lain. Begitu loh. Ya logis aja dong. Saya rasa logis. Orang memberikan sebagai kreditur memberikan utang pada debitur. Iya. Tentu dia ada harapan yang bahwa dia bisa mengambil sesuatu dong, atau dari keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Maksudnya mau sih kalau dia tahu bahwa jumlah pinjaman yang diberikan itu pasti hilang, apa dia mau? Ya nggak mungkin orang dia cari untung kok. Gitu. Untungnya itu dari agunannya. Gitu. Iya, gitu. Makanya saya bilang kita harus berdaulat. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Itu mau nggak mau. Dan itu kan sebenarnya dalam 5 tahun terakhir itu sebenarnya kan strategi itu sudah diimplementasikan di Cina kan, dari Cina gitu kan, terhadap jalur-jalur Silk Road. Jalur trade di antara Rusia dan juga jalur kapal yang dari Mediterania ke bawah melewati Indonesia, benar kan? Nah, apakah di Indonesia ini nih sekarang nih, apakah itu sudah terjadi? Ya sudah terjadi bahwa kedaulatan kita sudah tidak sepenuhnya kita miliki, ya sudah terjadi ya, karena ya itu kan resiko daripada kalau orang banyak utang gitu. Itu resiko. Kita harus mesti lebih mawas diri dan lebih prihatin untuk bagaimana caranya kita keluar daripada resiko itu gitu. Tapi ya semua kembali kepada goodwill daripada penyelenggara kekuasaan. Gitu loh. Kalau punya keinginan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat, selalu akan ada jalan. Makanya kan ada yang bilang bahwa kalau kita mau berbuat baik itu ada 1000 cara. Kalau kita mau berbuat tidak baik ada 1001 cara. Lebih banyak berbuat. Jadi kalau ada orang beralasan terus, ya kayak jelas, orang berbuat baik ada 1001 alasan, berbuat baik cuma 1000 alasan. Jadi akan ada alasan saja yang bisa dikemukakan gitu. Kalau dua-duanya terserah aja lah, gitu loh. Tapi kalau saya melihatnya bahwa, ya kan, udahlah, yang sudah lupakan. Karena kita jangan saat masuk ke dalam satu labirin, muter nggak keluar kita. Dari dulu begini aja persoalan bangsa kita. Coba deh perhatiin deh. Dari dulu kan sama aja kan, begini diulang lagi, siapa yang berkuasa begini lagi. Ntar kalau yang teriak begitu dia naik begini lagi, sama aja gitu. Ada yang salah berarti di situ. Ayo kita sama-sama duduk, kita ubah. Udah bahwa yang seperti ini sekarang terjadi nih. Ini udah terjadi dulu, udah terjadi. Ada penguasa korup, kemudian dia jolim, dia menggunakan tangan besi untuk menindas rakyatnya. Kemudian terjadi pemberontakan, terjadi huru-hara di negara itu, perang di antara mereka hancur. Ini udah dari dulu terjadi, jangan diulang-ulangin lagi gitu. Kenapa sih?
diulang-ulangin lagi, Maksudnya diulang-ulangin lagi. kalau kita belajar dari ilmu sejarah, Iya. harusnya ilmu kita udah bisa mengatasi ini ya. Iya, Masalah ini. iya. Buat apa juga sih kita numpuk-numpuk harta kita nggak bisa dipakai? Iya. Buat apa coba? Betul. Hah? Betul. Contoh ya, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Orang korupsi kan artinya orang serakah kan? Iya dong, orang korupsi kan orang serakah. Kalau jadi pejabat negara sebenarnya mereka udah dapat fasilitas banyak. Betul. Beda dengan saya. Kayak mobil gitu. Iya, kayak mobil, telepon, udah enak mau ngapain? Kalau kita kan, kalau saya ini pusing. Begitu tanggal tua sekarang pusing. Waduh, gajian kalau belum dibayar, listrik belum bayar. Duh, ini belum. Boro-boro mikirin diri sendiri, mikirin orang. Itu yang lain. Belum mikirin keluarga. Waduh. Kalau mereka kan sebenarnya udah dapet. Keluarganya udah dijamin, fasilitas udah dimain, apalagi sih? Kalau ikutin rasa serakah, apapun nggak akan kelar. Seperti Nabi Muhammad pernah bilang, niscaya kalau engkau mengikuti hawa nafsumu, 2 gunung emas pun kurang. Buat apa juga gitu loh? Buat apa juga? Emang kita bawa gitu kalau 10 mobil, kita rendengin jalan 10 mobil gitu, kita gandeng di jalan gitu. 10 rumah gitu, terus sejam di sini emang kita begitu? Enggak juga kan? Wong kita makan cuma 1 piring kok. Tidur kan cuma 2 kali 1. Jadi emang poinnya ya harus udahlah gitu ya. Iya, kita sama-sama sudah gitu. Cukup segini. Jangan kita terus-terusin lagi. Kalau ngikutin hawa nafsu nggak akan pernah kelar sampai kapanpun, sampai masuk lubang kubur. Nah, saya mau nanya juga nih Pak. Itu. Moving on to the next topic gitu ya. In terms of geopolitics nih. Sebenarnya posisi Indonesia ini nih, in terms of geopolitik internasional, itu sebenarnya apakah kita dalam posisi yang bagus untuk menjadi sebuah negara yang bisa memimpin Asia Tenggara? Harusnya bisa, karena laut kita sangat strategis. Coba kalau kamu perhatikan itu Selat Malaka, itu kan bukan main strategis. Semua kapal lewat situ. Iya. Apa yang kita dapat dari sana? Nggak ada. Malah negara, mohon maaf nih, secuil gitu Singapura dapat banyak. Coba, ya kan? Kenapa? Politik. Bukan politik. Ada orang-orang yang memang nggak bagus di negara ini. Udah. Saya ngomong jujur aja, ada orang-orang yang nggak bagus. Gitu. Yang tadi, yang ketamakan dan keserakahannya menguasai akal sehatnya. Ada manusia-manusia seperti itu di sini. Nah, tapi contohnya nih Pak, let's say misalnya nih sekarang kan tandingannya Singapura itu kan seharusnya Batam, benar nggak? Batam harusnya, pemerintah harusnya bisa menginvest uang-uang dana infrastrukturnya untuk membuat dan konstruk sebuah proyek di situ, proyek trade port gitulah. Nah, tapi in terms of the konsekuensi internasionalnya itu menurut Bapak gimana? Segala sesuatu kan sebenarnya bisa dirundingkan, bisa. Itu sebenarnya yang namanya mau bangun international harbor di Batam itu sebenarnya udah dari puluhan tahun yang lalu. Ya, betul. Nggak pernah terlaksana. Kenapa nggak pernah terlaksana? Karena banyak pihak yang merasa dirugikan. Bukan hanya orang luar negeri. Kalau orang luar negeri jahat sama orang Indonesia logis lah. Namanya orang luar negeri. Nah, orang Indonesia sendiri dengan Batam menjadi international harbor, ya dia nggak dapat uang, nggak dapat upeti lagi tuh dari Singapura. Supaya apa? Dengan Batam tidak menjadi international harbor, dia kan dibayar upeti. Singapura bisa bayangkan kalau Singapura bongkar muat dengan di Batam bongkar muat, udah pasti Batam lebih murah, pasti. Orang pasti lari ke Batam, tapi nggak pernah dilaksanakan. Karena, mohon maaf nih, saya mau minta maaf. Saya punya data, kalau mau bongkar-bongkaran data, silakan. Kalau orang Singapura tidak menginginkan Batam menjadi international harbor, logis. Tapi di sini ada orang Indonesia, pejabat, pemangku kekuasaan yang menikmati dari ditunda-tundanya international harbor di Batam. Itu persoalan. Itu loh saya bilang. Jadi ada pengkhianat di bangsa ini, banyak pengkhianat, banyak. Gitu. Itu yang harusnya
dibersihkan. Atau ya, hei pengkhianat-pengkhianat, sudahlah jangan jadi pengkhianat. Kasihan. Nanti anak cucumu loh yang akan menanggung dosa daripada apa yang kau lakukan. Itu saja kalau dari saya. Terus untuk masalah ini Pak, kan ini beberapa tahun terakhir nih apa namanya? Sepertinya Indonesia ini apa ya? Kan kita kan mempunyai opportunity gitu untuk masuk dan menjadi pemimpin di Asia Tenggara di dalam PBB, United Nations, benar kan? Tapi beberapa tahun terakhir ini justru apa namanya, negara kita ini ragu untuk masuk karena mungkin ada kepentingan geopolitik lainnya dari negara-negara lain gitu, sehingga kita di pressure untuk tidak menjadi pemimpin gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana? Gini aja, kita sebagai manusia kan semua punya harga diri kan, Ya, betul. punya dignity, ya gitu, punya dignity. Harusnya kita berani menyuarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia, berani, gitu loh. Tapi kalau kita sendiri yang memiliki negara ini sudah tidak punya harga diri, kita nggak berani diinjek-injek orang, ya orang injek-injek, logis lah kalau orang luar injek-injek kita mah, logis. Namanya orang luar negeri. Kalau di antara kita saling injek gimana? Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi ini sebenarnya waktu Pak Joko Widodo naik sebagai presiden, yang dia katakan sebagai revolusi mental, saya setuju. Saya 100% pada waktu itu Pak Jokowi. Saya ini pengagum Bapak. Tapi sampai hari ini mana kok revolusi mentalnya? Gitu. Tapi contohnya nih, saya nggak pernah tercapai. Sudah Pak Jokowi sudah mau 2 periode, sudah di periode kedua ini masuk tahun pertama, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa omongan retorik revolusi mental yang dulu pernah Bapak canangkan, yang semua orang terkagum-kagum, nggak pernah ada. Mana? Gitu. Tapi saya ngambil contoh nih, ini kan maksudnya kita sebagai negara berdaulat gitu, contohnya kita tegas, punya prinsip. Contohnya, saya mengambil contoh dengan hubungan Cina dan Amerika. Cina kan mempunyai prinsipnya sendiri, dan dengan itu mereka melakukan berbagai kebijakan seperti renminbi dan yuan, di mana mereka mengontrol peredaran menggunakan dua sistem mata uang, ya. Satu di floatingin, satu di peg. Iya betul. Yang untuk dalam negeri renminbi dia peg, yang yuan dia floatingin. Nah, tapi konsekuensi dari kebijakan itu adalah sekarang Amerika juga menyerang balik dengan menggunakan trade sanctions, right? Makanya semua produksi ekspor dari Cina semuanya dikasih tarif, benar nggak? Nah itu bagaimana menurut Bapak? Ya kita tahu lah, politik luar negeri Amerika sih memang seperti itu, ya kan, kita tahu. Tapi terus terang saja, ya kan, Amerika juga sedang mengalami problem dengan cara-cara dia seperti itu. Maksud saya gini, apakah kita siap untuk diserang? Siap enggak siap? Kalau menurut saya siap dan tidak siap. Ya itu satu konsekuensi. Kalau kita, makanya kan pernah ada kredo dari MacArthur, kalau Anda cinta damai, Anda harus berani berperang. Ya itu konsekuensi. Karena di sisi manapun kita berada, pasti nggak bisa memuaskan semua orang. Yang paling utama adalah bagaimana caranya kita menjadi bangsa yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, jangan bergantung pada luar negeri. Itu aja. Bagaimana caranya? Banyak caranya kalau mau. Tapi tadi Pak Jokowi, revolusi mentalnya dilaksanakan, jangan cuma ngomongan doang. Itu. Tapi salah satu contoh konkret gitu untuk melaksanakan apa yang tadi Bapak bilang itu. Contohnya apa? Penegakan hukum dulu. Itu paling utama. Paling utama gitu. Iya. Itu soalnya panglimanya gitu. Iya. Karena nggak ada negara maju yang hukumnya tebang pilih, nggak ada. Coba kasih tahu saya satu negara maju yang hukumnya tidak ditegakkan ya. Kasih tahu saya ya, kalau kamu ada. Kasih tahu. Nah, nanti biar saya belajar lagi, berarti saya salah. Gitu. Jadi nggak ada.
Jadi itu aja teman-teman diskusi saya dengan Bapak Yus hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan di kesempatan kali ini bisa memberikan banyak ilmu dan manfaat ke teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih.